Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, Bu Jaya Vlog. Alhamdulillah akhirnya saya bisa share video lagi dan tentunya bisa menyapa teman-teman semuanya. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya. Dan juga tentunya selalu diberi kelancaran dan kemudahan. Dan apa yang kita harapkan selama ini segera terkabul ya. Amin. Menjadi seorang ibu rumah tangga memang cukup menantang untuk mengurus keluarga sekaligus mencari penghasilan. Namun di era digital ini, saya menemukan solusi dengan berbisnis online dan menjadi konten kreator. Memang sih awalnya saya sempat ragu ya untuk memulai bisnis online dan menjadi konten kreator. Karena saya pikir saya tidak memiliki keahlian atau pengalaman di bidang itu. Namun, setelah saya mencari tahu dan belajar dari berbagai sumber, dari YouTube, dari Google, saya mulai bisa menghasilkan uang dari bisnis online dan konten yang saya buat ya. Ya, walaupun masih receh, semoga dari recehan itu pokoknya rajin ngumpulin aja ya, sehingga bisa menjadi banyak berkah barokah. Amin. Sebenarnya manajemen waktu yang tepat adalah kunci sukses dalam mengurus keluarga dan tentunya usaha yang dilakukan sekarang ya. Dan berikut ini adalah beberapa tips manajemen waktu yang saya terapkan ya. Dan ini saya juga masih proses belajar ya teman-teman. Poin pertama adalah memanfaatkan teknologi. Dengan teknologi yang ada sekarang adalah teman terbaik untuk saya ya dalam mengatur waktu dan jualan saya. Dan saya menggunakan aplikasi untuk mengatur jadwal dan alarm untuk mengingatkan tugas penting dan aplikasi pengingat untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Dan poin yang kedua adalah membuat jadwal yang terorganisir ya. Nah, biasanya saya taruh sih di catatan di HP ya teman-teman. Nah, itu karena saya kan orangnya sangat praktis. Nah, jadi saya kalau membuat jadwal tuh biasanya di aplikasi catatan ya di HP saya. Jadi, saya membuat jadwal yang terorganisir dengan membagi waktu ya antara mengurus keluarga dan jualan saya. Poin yang ketiga, perhitungkan waktu untuk me time, jangan hanya sesempatnya ya teman-teman. Jadi, penting sekali ya untuk kita itu memasukkan me time ke dalam daftar kegiatanmu sehari-hari. Bukan hanya sebagai selingan atau hal yang kurang penting. Kebahagiaan seorang wanita, apalagi kita sebagai seorang ibu rumah tangga, menentukan kebahagiaan keluarga karena waktu terhubung langsung dengan suami dan anak-anak kita. Jika anak-anak masih kecil dan butuh pengawasan, bergantianlah dengan suami untuk menjaga mereka. Dan kemudian sediakan waktu untuk memanjakan diri kita sendiri dong. Dan tentunya untuk menjaga kewarasan jiwa juga ya. Poin yang keempat, menentukan skala prioritas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Menumpuk pekerjaan rumah tangga hingga berantakan akan membuat pikiran kita itu stres ya teman-teman. Kerjakan secara teratur, tapi jangan terobsesi ingin segalanya itu selalu rapi, perfect gitu ya, hingga mengorbankan waktu kita untuk beristirahat. Teman-teman bisa memanfaatkan sekali-sekali lah ya jasa laundry untuk mencuci yang sekiranya paling berat ya teman-teman, agar kita itu tidak merasa kelelahan banget ya. Dan saat mengurus keluarga dan jualan saya itu belajar ya untuk selalu mengatur prioritas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang paling penting terlebih dahulu. Karena hal ini membantu saya untuk memaksimalkan waktu yang tersedia dan menghindari tugas-tugas yang tertunda ya teman-teman. Dan poin yang kelima adalah meminta bantuan ke orang terdekat kita ya.
Tentu dong, kadang-kadang kita kan ya merasa kecapean atau kelelahan, dan kita itu juga apa-apa itu ya walaupun bisa menyelesaikan semua tugas dengan sendiri, tapi kan kita kan kadang-kadang ada lelahnya, ada capeknya. Nah, oleh karena itu kita bisa meminta bantuan ya, apalagi dari Pak suami dan anak-anak jika diperlukan. Dan poin yang keenam adalah memanfaatkan waktu sambil menemani anak bermain. Jadi sambil menemani anak bermain, teman-teman bisa melakukan kegiatan yang teman-teman suka ya, yang menghibur teman-teman atau menyenangkan teman-teman, seperti nonton, membaca buku, atau makan makanan yang teman-teman suka. Kemudian ada yang masak. Pastikan saat waktunya bermain pekerjaan rumah sudah beres, agar pikiran kita itu tidak bercabang dan menimbulkan stres ya. Lebih baik bereskan pekerjaan rumah di pagi atau siang hari saat anak sedang tidur, agar lebih tenang ya. Poin yang ketujuh adalah memiliki ruang pribadi. Walaupun kita hanya menjadi ibu rumah tangga, bukan berarti ruang pribadi teman-teman tuh hanya di dapur dan sisanya habis untuk urusan anak-anak dan suami. Dan bukan hanya tentang ruangan yang kamu pakai sendiri ya. Jadi ruang pribadi juga termasuk waktu dan kegiatan yang kamu investasikan untuk diri sendiri. Dibanding mengeluh karena tidak bisa sebebas dahulu, fokuskan energimu untuk memulai hobi baru atau mengembangkan bakat yang telah kamu punya ya. Lakukan sedikit demi sedikit aja, dijamin teman-teman akan merasa jauh lebih bahagia dan berharga. Jika memang perlu, teman-teman bisa menyediakan ruangan pribadi untuk bekerja ya. Tapi jika tidak, meja kerja di kamar saja sudah cukup. Selain itu, sebagai seorang konten kreator, saya juga memahami bahwa konten yang diproduksi harus bermanfaat dan aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan ya, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, saya selalu memastikan bahwa konten yang saya produksi atau yang saya buat adalah konten yang positif, edukatif, dan sesuai dengan nilai-nilai keluarga saya. Dan insya Allah, dengan belajar menerapkan tips-tips tersebut, saya bisa mengurus keluarga sekaligus menghasilkan uang dari jualan online dan konten yang saya buat. Beberapa jenis usaha online atau bisnis online yang cocok untuk ibu rumah tangga antara lain menjadi penjual online seperti di Shopee, atau menjadi konten kreator di platform YouTube atau Instagram ya, dan menjalankan bisnis jasa seperti penulisan artikel atau jasa fotografi. Dan ini adalah salah satu bentuk contoh me time saya ya. Jadi ini suami saya ngajak saya healing ya, walaupun healingnya tipis-tipis nggak apa-apa lah ya, yang penting jalan-jalan gitu ya berdua, karena anak-anak juga beranjak ABG, jadi ya pada nggak mau gitu ya teman-teman kalau diajak. Ya sudahlah, jadi kita berdua aja yang pergi healing. Ternyata bahagia itu sederhana banget ya teman-teman, cuman gini aja bisa membuat hati kita bahagia, pikiran kita itu agak refresh gitu ya. Jadi melupakan sedikit penat gitu ya, melupakan rutinitas yang biasanya kita itu lakukan sehari-hari gitu ya, agar tidak bosan, tidak jenuh juga ya. Jadi kita itu ya cocok lah ya, pantas lah ya kita itu ya sesekali gitu ya healingnya. Dan setelah sampai di rumah, alhamdulillah ya disambut dengan orderan GoFood. Nah ini segera saya terima, ada orderan 3 porsi ya teman-teman. Nah kemudian saya segera pergi ke dapur untuk segera proses orderannya. Dari kita setelah healing tadi ya teman-teman, jadi tambah mood booster ya, untuk lebih semangat mengerjakan orderan ini ya teman-teman. Seperti biasa kalau kita terima orderan online seperti ini, kita tuh harus maksimal kerja proses orderannya ya, agar drivernya tidak menunggu lama. Jangan lupa setelah orderannya selesai, segera kasihkan ke bapak drivernya ya, untuk segera dikasihkan ke pelanggan kita. Dan tak terasa sudah di penghujung video.
Maka saya akhiri dulu ya teman-teman. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. See you next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.